Bendungan Karangjati, sebuah peninggalan kolonial Belanda di kaki pegunungan Menoreh. Berdiri megah namun menyimpan kesunyian yang menyesakkan. Dibangun pada awal abad ke-20. Bendungan ini dahulu digunakan sebagai pengatur irigasi perkebunan tebu milik tuan tanah Belanda. Kini, fungsinya hanya sebagai cadangan air bagi desa-desa sekitar. Namun, yang membuatnya terkenal bukanlah sejarah atau arsitekturnya, melainkan kisah-kisah ganjil yang selalu menyelimutinya, terutama saat senja mulai turun. Di desa Karangjati Wetan, tinggal seorang pemuda bernama Seno, 28 tahun, lajang dan bekerja sebagai petugas penjaga pintu air. Ia menggantikan ayahnya yang meninggal tiba-tiba 5 tahun lalu di tempat yang sama. Kematian ayahnya, Pak Sukaryo, penuh misteri. Tubuhnya ditemukan terapung di bendungan dalam kondisi membiru. Padahal ia dikenal pandai berenang dan sangat berhati-hati. Sejak saat itu, warga mulai berbisik tentang penunggu lama yang kembali bangkit. Roh penasaran dari masa penjajahan. Seno, meski mendengar banyak cerita seram, memilih untuk tak mempercayainya. Ia menganggap itu sekadar mitos desa untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi di balik sikap rasionalnya, ia menyimpan mimpi buruk yang terus menghantui sejak bekerja di sana. Mimpi yang sama berulang kali. Air bendungan berubah hitam pekat. Dan dari dasar air muncul sesosok tubuh pucat dengan seragam kolonial. Menatap tajam ke arahnya dengan mata penuh dendam. Pekan itu, hujan mengguyur hampir setiap hari. Volume air di bendungan naik drastis. Seno harus rajin memeriksa alat pengukur dan membuka pintu air jika debit melampaui batas. Suatu malam, saat petir menyambar langit dan hujan turun deras, Seno terbangun oleh suara air deras yang seolah datang dari dalam rumahnya. Tapi saat ia menyalakan lampu, tak ada apapun. Lantai kering, jendela tertutup rapat. Ia kembali tidur. Tapi mimpinya makin nyata malam itu. Dalam mimpi, ia melihat bendungan dipenuhi mayat, berpakaian compang-camping, dengan tangan terikat tali tambang tua. Di antara mereka, ada sosok pria Belanda berambut putih, mengenakan mantel lusuh dan topi baja tua. Sosok itu menuding ke arahnya. Mulutnya bergerak-gerak seperti mengutuk. Seno terbangun dengan dada sesak dan peluh dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, Seno mendapati pagar besi di sekitar bendungan terbuka. Padahal malam sebelumnya ia yakin sudah menguncinya. Alat pengukur air rusak seperti habis dipukul benda keras. Di bawah salah satu tiang, ia menemukan potongan rantai tua berkarat. Bukan jenis yang digunakan saat ini. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Warga desa mulai resah. 3 ekor kambing milik warga hilang tanpa jejak. Beberapa anak mengaku melihat bayangan putih berdiri di tengah bendungan saat sore menjelang malam.
Beberapa lainnya mendengar suara tangisan pelan yang terdengar dari bawah air. Padahal tak ada siapapun di sekitar. Seno mencoba menenangkan warga. Namun dalam hatinya mulai tumbuh keyakinan bahwa ada sesuatu yang benar-benar kelam di balik sejarah bendungan itu. Ia mulai menelusuri arsip-arsip lama milik ayahnya. Di sebuah laci tua, ia menemukan buku catatan harian Pak Sukaryo. Dalam salah satu halaman yang ternoda air, tertulis kalimat samar. Bukan air yang memakan nyawa, tapi dendam yang belum dituntaskan. Mereka dikorbankan, dikubur hidup-hidup dalam dinding bendungan saat pembangunannya. Kalimat itu membekas dalam benak Seno. Ia teringat kisah lama yang pernah diceritakan neneknya. Konon, saat bendungan ini dibangun, banyak pekerja pribumi dipaksa bekerja tanpa upah. Mereka yang melawan akan dihukum. Beberapa bahkan ditanam hidup-hidup di pondasi bendungan agar bangunan tidak goyah secara spiritual. Ritual mistis yang dipercaya kaum kolonial untuk menghindari bencana. Malam harinya, Seno duduk di tepi bendungan, menatap permukaan air yang tenang. Udara dingin menyelusup ke tulang. Angin membawa aroma basah tanah dan lumut tua. Di kejauhan, suara kodok dan jangkrik bersahutan. Tapi di antara keributan alam itu, Seno merasa ada yang lain. Seperti langkah kaki berat yang menghentak tanah basah di belakangnya. Ia menoleh. Tak ada siapapun, tapi hawa dingin mendadak menyelubunginya. Air di bendungan mulai bergelombang, padahal angin tak terlalu kencang. Di tengahnya muncul pusaran kecil, seperti arus yang berasal dari dasar. Seno mundur, namun pandangannya tak lepas dari pusaran itu. Lalu muncul sesuatu. Sebuah tangan pucat, kurus dan berlendir, menjulur perlahan dari air. Tangan itu mengepal lalu melepaskan sesuatu. Benda kecil itu mengambang menuju tepi. Seno maju perlahan. Rasa takut menekan dadanya. Ia mengambil benda itu. Sebuah kancing logam tua, berkarat, dengan ukiran lambang kerajaan Belanda. Ia menggenggamnya kuat-kuat. Sementara dari kejauhan, samar terdengar suara sepatu bot berat menghentak. Seperti pasukan baris berbaris yang bergerak dari dasar bendungan menuju permukaan. Kancing logam tua itu masih digenggam Seno saat ia kembali ke rumahnya malam itu. Jemarinya gemetar. Bukan hanya karena dingin, tapi karena nalurinya mengatakan bahwa apa yang ia alami bukan mimpi atau delusi. Ada sesuatu di bendungan itu yang hidup. Sesuatu yang tak pernah pergi sejak era penjajahan. Sesuatu yang terikat pada batu-batu tua dan air yang terus mengalir membawa kutukannya. Pagi berikutnya, Seno pergi ke balai desa. Menemui Pak Lurah untuk meminjam peta lama dan catatan pembangunan bendungan yang konon disimpan di gudang arsip desa. Ia menemukan dokumen dalam kondisi lapuk dan penuh debu. Di dalamnya,
Tercantum nama-nama pekerja lokal yang dulu dilibatkan dalam pembangunan bendungan. Banyak dari mereka tak memiliki tanggal akhir pekerjaan. Di samping beberapa nama, hanya tercetak tanda silang merah. Salah satu nama membuat jantungnya mencelos. Surono, nama kakeknya. Berdasarkan silsilah keluarga, Surono memang bekerja di masa kolonial, tapi tak pernah kembali sejak ikut proyek bendungan. Neneknya dulu hanya berkata, dia tidak pulang, diambil tempat itu. Dalam catatan lain, ditemukan sketsa bendungan dan bagian pondasi yang diberi kode ruang pemadatan inti. Di bawahnya, tertulis dalam huruf tangan Belanda yang terbaca samar, korban untuk kestabilan. Seno menelan ludah. Ia merasa menemukan potongan puzzle yang telah lama hilang. Bendungan itu dibangun dengan pengorbanan. Bukan hanya tenaga, tapi nyawa. Malam itu, ia kembali ke bendungan, membawa lampu senter dan tali pengaman. Ia menuruni sisi bangunan menuju celah sempit yang dulu tertutup lumut dan lumpur. Kini terbuka karena terkikis hujan deras. Celah itu memanjang ke bawah seperti lorong batu tua. Bau besi berkarat dan tanah lembab menyambutnya. Langkah kakinya menimbulkan gema aneh di lorong itu. Di ujung lorong, ia menemukan ruang sempit berdinding batu. Di dalamnya terdapat balok-balok kayu lapuk, tali tambang tua yang menggantung dari langit-langit, dan bercak merah kecoklatan di dinding. Tapi yang paling mengerikan adalah tembok bagian belakang. Terdapat bekas tangan, banyak tangan, seolah mereka mencakar keluar dari dalam batu. Seno mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Lampunya meredup. Suara gemerisik terdengar dari balik dinding. Lalu sebuah retakan muncul, dan udara dingin menyembur keluar. Dari celah itu, cairan hitam mengalir perlahan. Bukan air, tapi darah yang mengental. Seno berlari sekuat tenaga, meninggalkan lorong dan naik kembali ke permukaan. Namun saat ia hampir mencapai atas, ia terpeleset dan jatuh ke tepi bendungan. Tubuhnya terendam separuh. Dalam kepanikan, ia melihat permukaan air mulai membentuk wajah. Wajah para korban yang tertanam hidup-hidup. Mata mereka kosong. Mulut terbuka dalam jeritan tanpa suara. Di antara wajah-wajah itu, muncul satu sosok yang begitu jelas. Pria Belanda itu. Seragamnya basah. Topinya nyaris tak berbentuk. Namun matanya menyorot tajam seperti bara api. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah Seno seolah berkata, "Kau adalah pengganti berikutnya." Seno meronta, berusaha berenang naik. Tapi tangan-tangan pucat mencuat dari air, mencengkeram kakinya, menariknya perlahan ke dasar. Ia berteriak dalam hati, meronta dengan sisa tenaga. Lalu, tiba-tiba, air mendidih, dan semua menghilang.
Ia tersadar di tepi bendungan. Tubuhnya basah kuyup. Kancing tua itu masih menggenggam di tangannya. Tapi di sekelilingnya sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Sejak malam itu, Seno menghilang. Warga menemukannya 2 hari kemudian. Berdiri kaku di tepi bendungan saat fajar. Memandangi air yang tenang. Tubuhnya tak terluka. Tapi matanya kosong. Seperti melihat dunia lain yang tak bisa dijelaskan. Ia tak berbicara. Tak merespons siapapun. Ia hanya memegang kancing itu. Dan sesekali menunjuk ke arah tengah bendungan. Lalu tersenyum aneh. Pak Lurah akhirnya memanggil dukun tua dari desa tetangga. Dalam ritual yang dilakukan, dukun itu tiba-tiba menangis. Ia berkata, "Bendungan itu sudah kenyang, tapi masih lapar. Dulu, yang ditanam adalah jiwa, bukan cuma tubuh. Dan kini, penjaganya harus menebus perjanjian lama yang dilanggar." Setelah itu, desa Karangjati Wetan perlahan sepi. Banyak warga pindah. Petani tak berani lagi mendekat ke bendungan. Setiap tahun, tepat di malam tanggal pembangunan bendungan, air selalu memerah meski tak ada hujan. Dan jika diperhatikan dari jauh, terlihat seseorang berdiri di tengah bendungan, tegap dengan seragam kolonial, mengawasi dalam diam. Konon, penunggunya telah berganti. Tapi bendungan itu masih menyimpan banyak nama. Nama-nama yang belum dikorbankan. Nama-nama yang akan dipanggil oleh air. Oleh dinding batu. Oleh tanah yang haus darah. Dan ketika malam cukup senyap, masih terdengar langkah sepatu bot dari dasar bendungan. Langkah dari masa lalu yang tak pernah benar-benar mati.